Gadis ini menyaksikan ibunya dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Namun tak sedikit pun terlihat rasa takut di wajahnya. Tapi pembunuh itu tidak berhenti di situ. Dia juga membunuh ayahnya. Meski begitu, gadis itu tetap diam sampai akhirnya si pembunuh duduk di depannya. Sebenarnya gadis itu sudah siap sejak awal. Begitu si pembunuh lengah sedikit saja, dia langsung mengeluarkan belati yang disembunyikan di bawah meja dan menusukkannya tepat ke telapak tangan si pembunuh. Lalu dia segera lari ke kamar mandi dan melompat keluar lewat jendela. Dia bersembunyi di bawah sebuah platform, tempat di mana peluru pun tak bisa menyentuhnya. Setelah itu dia memasukkan sebuah chip ke dalam mulutnya. Chip yang selama ini dicari oleh si pembunuh bayaran. Dia melompati tembok dan masuk ke dalam sebuah mobil. Si pembunuh mengejarnya, tapi gadis itu langsung terjun ke saluran pembuangan. Musuh menembakkan peluru berkali-kali, namun dia berhasil lolos. Mereka harus membayar mahal karena membiarkannya kabur. Gadis itu bernama Katalea. Ia telah tiba di Chicago, tempat pamannya tinggal. Di sana, untuk pertama kalinya, Katalea menangis sejadi-jadinya. Keesokan harinya saat makan malam, pamannya bertanya, "Kalau sudah besar, kamu ingin jadi apa?" Katalea menjawab, "Pembunuh bayaran." Ia tahu suatu hari nanti ia akan membalas kematian orang tuanya. 15 tahun kemudian, dua polisi sedang makan di dalam mobil patroli mereka ketika sebuah sedan menabrak mereka. Seorang wanita glamor dan tampak mabuk keluar dari mobil itu. Polisi segera menjatuhkannya ke tanah dan melihat ada liontin di lehernya. Wanita itu tak lain adalah Katalea. Polisi menangkapnya dan mengirimnya ke penjara. Tapi itulah yang sebenarnya Katalea inginkan. Misinya yang sesungguhnya adalah membunuh seorang tahanan malam itu. Malamnya, dia mengenakan pakaian hitam operasional, membuka kunci menggunakan jepit rambut, melepas monitor, dan membawa sendok kopi serta segelas air menuju ruang listrik. Pertama-tama, dia membuka ventilasi udara. Dia menyelipkan sendok ke dalam sakelar, melubangi gelas untuk membuat timer, lalu masuk ke dalam saluran ventilasi dan menunggu di dekat kipas exhaust yang berputar. Begitu air mulai menetes dari gelas dan menyentuh kabel, listrik padam. Kipas berhenti, dan Katalea segera memanfaatkan kesempatan untuk lewat. Pada saat yang sama, penjaga yang bertugas menjaga tahanan pergi ke kamar mandi. Katalea muncul dari belakang dan menjatuhkannya. Dia menyeret tubuh tak sadarkan diri itu ke dalam sel, masuk, mengarahkan pistol ke musuhnya, memaksanya melepas baju, lalu menembaknya. Sebelum pergi, dia meletakkan pistol itu di tangan penjaga yang tak sadarkan diri. Saat polisi mendengar suara tembakan dan berlari ke tempat kejadian, yang mereka temukan hanya seorang petugas kebingungan yang tampak ketakutan.